Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan, agama dan budaya sehingga mencapai kehidupan yang bermakna, berbahagia baik secara personal maupun sosial. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan klien baik secara langsung, tatap muka, atau tidak langsung melalui media internet atau telepon dalam rangka membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Fungsi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yaitu memahami karakteristik, potensi, atau tugas-tugas perkembangan peserta didik dan membantu mereka untuk memahaminya secara objektif atau realistik. Yang kedua itu ada fungsi preventif, yaitu memberikan layanan orientasi dan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan yang patut dipahami serta peserta didik agar mereka tercegah dari masalah. Yang ketiga itu ada fungsi pengembangan, yaitu memberikan layanan bimbingan untuk membantu peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya atau tugas-tugas perkembangannya. Yang keempat itu ada fungsi kuratif, yaitu membantu para peserta didik agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, baik secara pribadi, sosial, belajar, atau karir. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan akademik dengan tujuan memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan belajar atau pendidikan. Selanjutnya itu memiliki persiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian, memiliki keterampilan membaca buku. Yang kedua itu ada bimbingan pribadi atau sosial, dengan tujuan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara anugerah dan musibah, dan mampu meresponnya dengan positif, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, memiliki sikap respek terhadap diri sendiri, dapat mengelola stres, mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang diharamkan agama, memiliki perasaan diri dan mampu mengapresiasikan secara wajar, memiliki kemampuan memecahkan masalah, memiliki rasa percaya diri, memiliki mental yang sehat. Yang ketiga itu ada bimbingan karir, dengan tujuan memiliki pemahaman tentang sekolah lanjutan, memiliki pemahaman bahwa studi merupakan investasi untuk meraih masa depan, memiliki pemahaman tentang kaitan belajar dan dengan bekerja, memiliki pemahaman tentang minat dan kemampuan diri yang terkait dengan pekerjaan, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan, memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan yang terkait dengan pekerjaan. Yang keempat itu ada bimbingan keluarga, dengan tujuan memiliki sikap pemimpin dalam keluarga, mampu memperdayakan diri secara produktif, mampu menyesuaikan diri dengan norma yang ada dalam keluarga, mampu berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Selanjutnya, tujuan diberikannya layanan bimbingan dan konseling itu yang pertama, menghayati nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek nilai dan berani menghadapi resiko, memiliki kemampuan mengendalikan diri, self-control dalam mengapresiasikan emosi atau dalam memenuhi kebutuhan diri, mampu memecahkan masalah secara wajar dan objektif, memelihara nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial, mengembangkan potensi diri melalui berbagai aktivitas yang positif, memperkaya strategi dan mencari peluang dalam berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompetitif, mengembangkan dan memelihara penguasaan perilaku, nilai, dan kompetensi yang mendukung pilihan karir.
Meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan dan berkeluarga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat. Selanjutnya itu bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan maupun interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilaku. Bimbingan dan konseling bukanlah kegiatan pembelajaran dalam konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai konteks adegan mengajar yang layaknya dilakukan guru sebagai pembelajaran bidang studi, melainkan layanan ahli dalam konteks memandirikan peserta didik. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada atau tidak adanya landasan hukum, undang-undang, atau ketentuan dari atas. Namun yang lain penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah sangat dibutuhkan karena banyaknya masalah peserta didik di sekolah atau madrasah. Besarnya kebutuhan peserta didik akan pengarahan diri dalam memilih dan mengambil keputusan. Perlu aturan yang memayungi layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah, serta perbaikan tata kerja dalam aspek ketenagaan maupun manajemen. Layanan bimbingan dan konseling diharapkan membantu peserta didik dalam pengenalan diri, pengenalan lingkungan, dan pengambilan keputusan, serta memberikan arahan terhadap pengembangan peserta didik. Tidak hanya untuk peserta didik yang bermasalah, tetapi untuk peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling tidak terbatas pada peserta didik tertentu atau yang perlu dipanggil saja, melainkan untuk seluruh peserta didik. Tujuan dan bimbingan konseling bagi siswa. Itu yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan yang di masa yang akan datang. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Mengatasi hambatan dan fasilitas yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Proses yang harus dilalui untuk keberhasilan bimbingan dan konseling, yaitu mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Mengenal dan menemukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat. Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Asas pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling menghendaki adanya kesukaan dan
kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau konseli. Keterbukaan ini amat terkait pada keselenggaraan asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri peserta didik yang menjadi layanan atau kegiatan. Agar peserta didik dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Selanjutnya itu ada asas kegiatan, yaitu bimbingan dan konseli yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran atau layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseli yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya itu ada asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseli yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseli, yakni peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseli diharapkan menjadi siswa-siswa yang mendirikan dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseli yang diselenggarakan bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Selanjutnya asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseli yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseli ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya sekarang, layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Selanjutnya ada asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseli yang menghendaki agar isi layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya asas keterpaduan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseli, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseli itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseli didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Selanjutnya asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, yang terakhir itu ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseling. Selanjutnya itu ada kegiatan pokok bimbingan dan konseli, yaitu ada yang pertama layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseli yang memungkinkan peserta didik atau klien memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Selanjutnya layanan informasi, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi jabatan dan pendidikan, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik atau klien.
Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Selanjutnya itu ada layanan pembelajaran, yaitu layanan peserta didik atau klien mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dari kegiatan belajar lainnya. Selanjutnya, layanan konseling individual, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan pribadi yang dideritanya. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Adalah layanan yang memungkinkan peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok yang memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama guru pembimbing, dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan atau topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan mereka secara sehari-hari dan untuk mengembangkan kemampuan sosial, baik secara individu maupun sebagai pelajar, serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan tertentu. Selanjutnya ada layanan kelompok konseling, yaitu layanan yang memungkinkan kalian memperoleh kesempatan untuk pembahasan yang pengentasan permasalahan yang dialaminya. Melalui dinamika kelompok, masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya itu ada kegiatan pendukung bimbingan dan konseli. Aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseli untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri klien, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui instrumen baik tes maupun non-tes. Fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah. Menurut Searcher dan Stone, bimbingan merupakan proses membantu orang perorangan untuk memahami dirinya dan lingkungan hidupnya. Sedangkan konseli sendiri berasal dari kata Latin yaitu consilum yang berarti dengan atau bersama dan mengambil atau memegang. Maka dapat dirumuskan sebagai memegang atau mengambil bersama. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling adalah yang pertama itu fungsi pemahaman, yaitu fungsi membantu konselor agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konselor diharapkan mampu membantu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya itu ada fungsi preventif, yaitu berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah mungkin terjadi dan upaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Selanjutnya fungsi pengembangan, yaitu sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Selanjutnya fungsi penyembuhan, yaitu yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Fungsi penyaluran, yaitu membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, yaitu jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi adaptasi, yaitu untuk membantu para pelaksana pendidik, kepala sekolah, dan staf konselor, guru untuk menyesuaikan program terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Fungsi penyesuaian, yaitu berfungsi untuk membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri, lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan, yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli agar memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Selanjutnya fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan
yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi pemeliharaan yaitu berfungsi untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dan dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan dalam produktivitas diri.